Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya, apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan, penyakit sorry sebelum ngomongin penyakit, urutan saluran pencernaan itu dari mana sampai mana sih teman-teman? Atau organ apa aja sih yang berperan pada sistem pencernaan? Siapa yang mau jawab? Saya coba jawab, Kak. Ya, boleh. Dari mulut, tenggorokan, lambung, usus, terus ke anus. Usus apa? Untuk Mana? makanan ke usus besar, untuk minuman ke usus halus. Oke, yang lain punya pendapat yang sama Kak Adam? Sama ya? Benar, jadi urutan organ pencernaan kita itu pasti dimulai dari mulut. Ya, teman-teman makan melalui mulut. Nah, setelah itu mulut nanti akan mendorong ke tenggorokan, ya. Nah, dari tenggorokan kita, makanan itu nanti akan dibawa ke lambung, teman-teman. Nah, di lambung itu dia harus dihancurkan dulu sampai namanya usus halus, ya. Dari usus halus baru dibawa ke usus besar. Nah, dari usus besar itu ditampung dulu tuh teman-teman sama yang namanya rektum, ya. Nah, rektum ini dia sebagai apa ya? Kalau kita bilang tuh penampungan terakhirnya sebelum nanti dibuang yaitu melalui anus atau ya melalui anus berupa feses atau dibuang berupa urin, gitu ya. Itu untuk saluran atau sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Nah, kalau penyakit-penyakit terkait dengan saluran pencernaan, kira-kira ada apa aja? Diare, Biar konstipasi, diare, kemudian konstipasi, apalagi Kak? GERD, Nah, kemudian, peptic ulcer, eh, ada lagi? mual muntah, Ada lagi? dispepsia non ulcer, Atau biasa kita sebutnya apa? Dispepsia itu? mah, Ya, kan kalau peptic ulcer itu mah, kalau dispepsia non ulcer disebut dengan gas gastritis. gastritis. Nah, hari ini kita bakal bahas terkait dengan penyakit-penyakit ini, teman-teman. Ya, kita bakal bahas nih diare, kemudian konstipasi, GERD, peptic ulcer, mual muntah, dan juga gastritis. Oke? Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu nih anatomi dari lambung kita. Kenapa kita perlu tahu? Karena terutama penyakit-penyakit ini nih, GERD, kemudian peptic ulcer, dan juga gastritis, ini terjadinya adalah pada lambung, teman-teman. Jadi ketika kita udah tahu nih anatomi lambungnya, kita bisa dengan mudah memahami, oh di mana kerjanya obat tersebut, atau oh ternyata terjadinya peningkatan asam lambung itu di mana, ya. Jadi makanan nih tadi nih dibilang esofagus, dia nanti sebelum masuk ke lambung ada yang namanya katup. Nah, katupnya ini di sini nih di area yang warnanya biru, disebut juga dengan area kardia. Nah, setelah itu di bagian lambung ternyata kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas, kemudian bagian yang tengah, dan area yang bawah. Ya. Bagian paling atas itu disebut juga dengan fundus. Ya. Nah, area yang kedua, yang bagian tengah, ini disebut korpus. Dan yang terakhir adalah antrum. Ya. Nah, bagian yang berkaitan sama sekresi asam lambung atau sekresi HCl adalah bagian fundus dan juga bagian si antrum. Dua bagian atas dan bagian bawah ini dia berperan dalam sekresi HCl. Sedangkan kalau bagian yang tengah ini tugasnya adalah dia untuk penampungan makanan. Ya, atau tugasnya adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan membentuk yang namanya hem. Ada yang tahu hem itu apa? Disebut juga dengan bubur, teman-teman.
Jadi makanan yang kita makan ketika dihancurkan itu nanti akan berbentuk seperti bubur. Nah, itu akan disimpan di yang namanya area korpus ini. Ya. Nah, kemudian nih dari antrum ada yang namanya pilorus. Pilorus ini adalah katup juga teman-teman. Dia pembatas nih antara area lambung dengan area usus halus. Ya. Nah, udah ke bawah nih masuk ke area-area yang namanya area usus. Oke, jelas ya untuk bagian-bagian atau anatomi dari si lambung. Oke. Jelas. Nah, setelah kita tahu anatominya, sekarang kita bakal lihat nih, ternyata produksi asam lambung itu dihasilkan melalui dua mekanisme. Ya, yaitu yang pertama adalah aktivasi sistem saraf parasimpatis. Kemarin kita bahas tuh waktu pertemuan yang kedua, bedanya saraf simpatis sama saraf parasimpatis. Nah, kalau saraf parasimpatis, apa kaitannya sama lambung, teman-teman? Kerjanya dia gimana nih? Kalau ke kardio, kerjanya gimana? Ke kardio dia menurun, Oke, kardio dia menurun. Nah, kalau ke organ lainnya? meningkatkan Oke, nah meningkatkan organ lain. Nah, salah satu organ lain yang kita maksud di sini adalah kerjanya dari ini nih, ya, lambung salah satunya yang dipengaruhi. Jadi, gampangnya ketika teman-teman ngomongin masalah penyakit hipertensi, maka teman-teman akan ingat, oh kardionya meningkat, berarti yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Tapi ketika teman-teman ngomonginnya organ lain, nih contohnya di sini adalah mata, kemudian ada kemudian ada paru-paru, ya paru-paru, kemudian ada hati, ya. Kemudian ada lambung. Nah, ini yang dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis, ya, atau organ lainnya selain dari kardio, karena dia bisa meningkatkan organ lain. Jadi yang punya peranan adalah sistem saraf parasimpatis. Nah, ternyata aktivasi dari sistem saraf parasimpatis ini terjadinya adalah di area fundus, teman-teman. Tadi area fundus adanya di mana? Atas, tengah, atau bawah? atas. Atas. Bagian paling atas dari lambung kita. Nah, neurotransmitter apa yang bekerja? Kita tahu kalau sistem saraf parasimpatis itu punya satu neurotransmitter, yaitu apa? Asetilkolin. Kalau sistem saraf simpatis, neurotransmitternya apa? Lawannya dari parasimpatis. Ada yang masih ingat? Neurotransmitternya? Epinefrin, norepinefrin. Oke, benar ya. Epinefrin dan norepinefrin. Nah, reseptor yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis atau yang bekerja pada asetilkolin nih, temannya si asetilkolin. Jadi ketika dia bawa pesan nih, si asetilkolinnya bawa pesan, ditangkap nih sama si reseptornya, yaitu adalah muskarinik dan juga nikotin. Nah, gimana Kak maksudnya? Gimana caranya dia mengaktifasi si sistem parasimpatis? Nah, caranya adalah ketika sistem saraf parasimpatis ini bekerja, sehingga dia meningkatkan organ lain, salah satunya adalah lambung, maka dia mengaktifasi nih si sistem parasimpatis ini melalui asetilkolin. Asetilkolin nih dibawa pesan nih, otak bilang asetilkolin turun. Nah, asetilkolin turun. Ketika asetilkolin turun, dia akan mengaktifasi reseptor muskarinik. Ya, M1 ini adalah muskarinik. Jadi dia ketemu nih sama si muskarinik. Nah, ketika sudah bertemu dengan muskarinik, maka dia bisa mengaktifkan yang namanya sel ECL. Nah, sel ECL ini sel ECL ini disebut juga dengan enterochromaffin light. Ya, jadi si sel ECL ini dia yang akan mengaktifasi yang namanya reseptor histamin. Ya. Ketika reseptor histaminnya sudah teraktivasi,
maka dia akan masuk nih ke dalam sel parietal kita. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel parietal, maka akan bekerja nih si enzim H+ atau K+ ATPase, sehingga menciptakan yang namanya pompa proton atau memproduksi yang namanya ion apa? Ion Cl dan H+, teman-teman. Ya, jadi di sini nih ketika nih sel parietal kitanya sudah bekerja dan bertemu dengan namanya aja udah H+ atau K+ ATPase, maka dia akan menghasilkan yang namanya H+. Nah, ketika H+-nya diproduksi, nah tubuh kita ternyata kan punya Cl nih, maka dia akan berikatan nih, menimbulkan interaksi. Nah, interaksinya apa? Meningkatkan kadar asam lambung. Ya, ini produksi dari mekanisme produksi asam lambung yang pertama, yaitu melalui sistem saraf parasimpatis. Nah, yang kedua yaitu adalah melalui makanan, teman-teman. Nah, kalau melalui makanan itu terjadinya adalah di bagian antrum. Tadi antrum adanya di mana? Bagian atas, tengah, bawah? Bawah, Kak. Di bagian bawah ya. Gimana caranya? Jadi ketika teman-teman makan atau makanan yang mengandung protein nih, nah itu akan di-save ya. Tadi kan saya bilang makanan itu akan diubah menjadi ham ya atau bubur. Nah, buburnya ini nanti akan dibawa tuh ke antrum ya. Karena kan gambarnya tadi bagian paling bawahnya adalah antrum ya. Gampangnya kan ini fundus, kemudian ini korpus, di sini baru antrum ya. Antrum ini kan nanti dia perbatasan nih sama jalur yang akan dibawa ke usus halus atau si pilorus tadi. Ya. Nah, si antrum ini ya makanan ini nih yang udah dibawa ke antrum ternyata akan dibawa nih ke sel G ataupun ke sel D. Ya, jadi ketika antrum mendapat makanan, sel G dan sel D-nya akan meningkat. Nah, sel D meningkat, dia akan menghasilkan yang namanya gastrin. Gastrin akan dirubah menjadi human gastrin. Nah, human gastrin ini akan mengaktifasi yang namanya sel ECL. Dan kalau dari sel D, dia akan menghasilkan yang namanya somatostatin. Somatostatin inilah yang mengaktifasi sel ECL. Nah, kalau udah mengaktifasi sel ECL, stepnya sama kayak yang tadi di atas. Dia akan mengaktifkan atau bertemu dengan reseptor histamin. Ketika dia berikatan dengan reseptor histamin, maka akan masuk ke dalam sel parietal. Nah, sel parietal ketika berikatan sama enzim H+ atau K+ ATPase, maka menghasilkan H+ dan dia akan berikatan dengan Cl. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah asam lambung sebenarnya baik atau tidak buat tubuh kita? Baik. Baik. Kenapa? Tugas utamanya apa sih si asam lambung itu sebenarnya? Ada yang tahu perannya asam lambung buat apa? Bunuh kuman. Oke, selain itu, Melarutkan. melarutnya apa? Nah, jadi sebenarnya tugasnya asam lambung itu yang paling penting adalah dia membantu memecah atau mencerna nutrisi dalam makanan. Ya, jadi kan tadi udah dibentuk nih dalam berupa bubur ya teman-teman. Nah, tapi kan di dalam bubur itu kita masih belum menyerap tuh, oh mana nih yang nutrisi, mana yang bisa dibuang. Nah, yang bisa diserap atau yang bisa digunakan sebagai cadangan makanan, itu akan diserap tuh atau dibantu sama asam lambung. Ya, selain itu, tugasnya asam lambung adalah membunuh bakteri atau virus yang berbahaya yang berada di daerah atau area lambung. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau dia memang baik, kenapa sih kok kita perlu mengatasi atau memonitoring kadar asam lambung? Berlebih. Ya, ketika kadarnya berlebih, maka bisa menyebabkan apa kira-kira? Asam lambung. Menyebabkan Asam lambung.
gastritis, ya, luka. karena sifatnya yang asam, teman-teman, menyebabkan korosif. Nah, teman-teman bisa bayangin, teman-teman waktu praktek dulu di kimia organik ya mungkin atau kimia sintesa, megang H2SO4 aja yang sifatnya asam ketika terkena baju ataupun sarung tangan bisa terbakar, ya enggak? Nah, sekarang teman-teman bayangin asam lambung teman-teman, asam yang ada pada lambung teman-teman, kemudian terkena pada lambung teman-teman. Kira-kira mengiritasi enggak? Iya, mengiritasi. Ya, makanya kita perlu menjaga asam lambung kita pada kondisi yang normalnya. Jangan terlalu asam ataupun jangan terlalu basah. Artinya kalau basah maka asam lambungnya adalah dalam jumlah yang kurang. Nah, tuh. Makanya penting nih kenapa kita perlu tahu. Oke, jelas ya gimana mekanisme atau penyebab terjadinya asam lambung di dalam tubuh kita? Jelas, Kak. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita bakal ngomongin terkait sama gastritis. Nah, gastritis itu apa sih, Kak? Ternyata gastritis itu adalah manifestasi dari kelebihan asam lambung. Ya. Nah, pengobatannya cuma dengan cara menetralkan pH lambung, ya, atau mengurangi sekresi asam lambung. Nah, kalau kita udah tahu nih menetralkan pH lambung, nah maka treatmentnya untuk gastritis adalah kita bisa berikan dia first line-nya adalah antasida, kemudian second line-nya adalah H2RA, dan third line-nya adalah PPI. Nah, karena dia cuma bilang menetralkan pH lambung, ya, maka kita berikan dia yang paling ringan dulu, yaitu adalah antasida. Kedua H2RA dan terakhir adalah PPI. Oke, kalau kita lanjut dulu. Nah, yang kedua adalah GERD. GERD itu kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Kira-kira penyakitnya kayak gimana tuh kalau GERD? Ada yang tahu? Merasa terbakar gitu, Kak. Terbakar di area mana nih? Sampai ke ini sih, naik kayak biasanya sampai ke esofagus bisa. Oke, ya benar ya. Jadi GERD nih, dari namanya aja gastroesophageal reflux disease. Gimana maksudnya, Kak? Jadi GERD ini adalah penyakit di mana asam lambung teman-teman nih yang diproduksi melalui antrum ataupun fundus itu sudah naik sampai kepada area esofagus. Makanya kalau orang GERD ini ditandai dengan adanya rasa terbakar pada area tenggorok. Ya. Jadi kalau di soal UKAI udah bilang ada rasa terbakar, ya rasa terbakar di area tertentu, maka teman-teman sudah bisa menjustifikasi bahwa pasiennya adalah terkena penyakit GERD. Oke, ini untuk yang GERD. Nah, dia kenapa kok bisa yang namanya asam lambung ini naik? Ternyata teman-teman di sini nih di daerah kardia ini sebenarnya ada katup, ya, katup yang otomatis tertutup, ya. Nah, gampangnya, makanya kenapa teman-teman pernah terpikir nggak, kok teman-teman ketika makan kemudian ngobrol kok bisa keselak? Pernah kepikiran nggak? Kira-kira kenapa tuh penyebabnya? Karena ini teman-teman nih, katup. Jadi ketika ada benda asing yang masuk, dia akan membuka si katup ini. Ya, tapi kalau nggak ada yang masuk, dia akan tertutup. Nah, ketika teman-teman makan sambil mengobrol, teman-teman makan nih. Nah, kemudian ada udara yang masuk juga. Nah, disitulah si kardia ini belum sempat menutup, tapi udah teman-teman timpal lagi sama udara. Makanya bisa terjadi yang namanya keselak. Nah, kalau kasusnya muntah atau GERD gimana? Kalau muntah atau GERD, adanya tekanan nih di area lambung, ya. Tekanan di area lambung ini sehingga mendorong si kardianya untuk terbuka.
Makanya kenapa kalau teman-teman habis muntah, pasti teman-teman merasakan panas atau sakit pada daerah tenggorokan teman-teman. Iya enggak? Iya enggak? Ya, iya, Kak. Iya, nah itu karena adanya dorongan di sini nih, atau tidak semestinya, ya. Sesuatu yang tidak seharusnya dia keluarkan, tapi keluar karena ada tekanan. Tuh. Nah, ternyata golongan obat yang diberikan untuk GERD itu ada banyak, teman-teman. Ya, cuma ini golongannya aja kita bahas dulu sebelum kita bahas treatment utamanya apa. Nah, kalau yang pertama, dia ada yang tugasnya adalah menurunkan clearance. Artinya, dia membersihkan membersihkan plak-plak atau sisa-sisa asam lambung yang tertimbun atau yang menempel pada daerah esofagus. Obatnya adalah betaneklol. Ya. Kemudian, ada juga si betaneklol ini selain dia menurunkan clearance, dia juga berperan adalah untuk penurun tekanan les. Tekanan les itu apa? Tekanan les itu dia ini nih, tekanan yang terjadi pada kardianya ya, atau katupnya. Jadi si betaneklol ini dia membantu nih biar katupnya ini bisa segera tertutup kembali. Karena kan tadinya dia sudah terbuka, ya makanya ditutup kembali. Nah, obat lainnya selain betaneklol adalah metoclopramid. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan obat yang melindungi mukosa lambung. Nah, jadi dia tugasnya hanya melindungi mukosa atau dinding-dinding lambungnya yang dia lindungi. Yaitu obatnya adalah sukralfat dan juga asam alginat atau kita sering sebut dengan NA-alginat. Ya. Kemudian ada juga obat yang bekerja adalah dengan cara menghambat sekresi asam lambung. Ya, yang menghambat sekresi asam lambung yaitu ada dua, yaitu golongan H2RA dan juga PPI. Nah, gimana caranya nih si PPI dan H2RA ini menghambat sekresi asam lambung? Kira-kira kalau dari namanya H2RA. Antagonis reseptor histamin. Oke, atau gampangnya H2 reseptor antagonis ya. Atau kita sebut juga dengan H2 Blocker. blocker. Nah, kalau teman-teman lihat gambar yang tadi di atas, H2 blocker, kira-kira dia bekerjanya di mana? Reseptor histamin. Iya, Reseptor histamin. dia kerjanya di sini nih, ngeblok si reseptor histamin. Nah, ini kerjanya si H2RA. Nah, ketika si H2RA-nya ini mengikat reseptor histamin, kira-kira akan masuk ke dalam sel parietal nggak? Enggak. Maka H+ tidak akan terbentuk. Maka Cl-nin tidak akan punya pasangan. Sehingga kondisi atau produksi asam lambungnya akan berkurang. Oke. Nah, sedangkan yang kedua tadi ada golongan PPI. Kira-kira golongan PPI itu kerjanya di mana? Menghambat enzim H+, K+, ATPase. Iya, benar. Ya, PPI kepanjangannya apa tuh? Pompa proton Pompa proton inhibitor. Atau biasa juga disebut golongan apa, teman-teman, selain PPI? H+ atau K+, ATPase inhibitor. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu soal UKITUS bilang bukan golongan PPI, contohnya omeprazol golongan apa, tapi di opsi jawabannya adalah H+ atau K+ ATPase inhibitor, berarti itu jawabannya. Ya, karena dia bekerja dengan cara menghambat enzim H+ atau K+ ATPase. Oke, jelas ya? Nah, kita balik lagi nih ke gambar yang tadi. Oke, tadi kalau H2RA contoh obatnya apa aja teman-teman? Ranitidin, simetidin, Ranitidin, kemudian simetidin, famotidin. Ya, pokoknya yang belakang-belakangnya tidin ya. Nah, efek samping yang paling khas dari golongan H2RA. Terutama simetidin dan famotidin. Apa tuh efek sampingnya?
Ada yang tahu? Ginekomastia bukan, Kak? Betul. Ya, pembesaran payudara ya, Kak? Pada pria ya. Kalau ngomongnya pembesaran payudara nanti ya teman-teman salah paham. Kalau ginekomastia itu dia pembesaran payudara pada pria. Oke, ini efek sampingnya dari simetidin dan juga famotidin. Nah, kalau PPI, obatnya apa? Omeprazol. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Ya, yang belakangnya zolzol ya, belakangnya. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Efek sampingnya? Flatulensi. Selain itu, ada yang tahu efek samping lainnya? Sakit kepala nggak, Kak? Yang paling khas. Betul. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang paling khas itu untuk obat-obatan, terutama si golongan ini, PPI, dia itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan hematologi. Ya, trombositopenia, kemudian leukopenia, ya. Jadi rata-rata dia paling khas yaitu menyebabkan gangguan pendarahan atau gangguan pada hematologi. Oke, itu untuk yang H2RA dan PPI. Nah, makanya nih, kalau pasien GERD, kira-kira treatment utamanya atau first line-nya apa? PPI. Oke, PPI. Kenapa aku kasihnya PPI? Kenapa nggak H2RA dulu? Kenapa harus PPI? Kira-kira kenapa? Karena obat GERD ini, penyakit GERD ini dia udah dibilang dengan penyakit yang kronis, teman-teman. Ya, ketika penyakit kronis, maka kita butuh obat yang kerjanya cepat. Nah, dari H2RA dan juga PPI ataupun obat lambung lainnya, yang paling cepat yaitu adalah obat PPI, yang golongan PPI, ketimbang yang lainnya. Makanya, kenapa first line-nya adalah PPI? Oke, jelas ya? Nah, selain itu ada obat yang kerjanya adalah menetralkan asam lambung, yaitu adalah antasida. Nah, kita bahas nih, kenapa sih si gastritis ini yang tadi di atas, kok first line-nya cuma antasida? Kenapa nggak langsung pakai PPI atau H2RA? Kira-kira kenapa? Karena sekresi asam lambungnya berlebih gitu. Jadi cuma cukup untuk dinetralkan. Ya, benar. Ya, karena tujuannya hanya menetralkan pH lambung. Ya. Dan yang punya peranan untuk menetralkan asam lambung adalah si antasida. Ya. Kok nggak yang PPI atau H2RA? PPI atau H2RA tugasnya adalah menghambat sekresi asam lambung. Ya. Logikanya gini, teman-teman punya selang. Ya, kalau untuk pasien GERD nih ya, teman-teman punya selang nih. Nah, di selang teman-teman ini ternyata ada airnya tuh terus mengalir nih, tapi ada bocor di selang teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman lebih memilih menutup atau menambal lukanya atau bocornya, atau mematikan airnya terlebih dahulu? Matiin. Dimatiin dulu ya, karena percuma teman-teman tambal itu si bolongan atau si bocoran tadi, kalau teman-teman tetap menyalakan airnya. Yang ada, tambalannya nggak akan menempel. Ya nggak? Sama aja analoginya, teman-teman pasiennya GERD, tapi kemudian, tapi nggak teman-teman hambat nih produksi si asam lambungnya. Maka tetap aja nih produksi asam lambungnya bakalan terus banyak. Nah, ketika banyak teman-teman mau lapisin asam lambungnya segimana banyaknya nih, nah daerah lambungnya mau teman-teman netralin nih pakai antasida, itu nggak akan mempan karena dia cuma menetralkan,
tapi produksinya nggak dihambat. Gitu, ya. Jelas ya teman-teman kalau teman-teman bingung antara GERD sama gastritis. Tata laksananya. Oke. Nah, kemudian antasida tadi ada 2 komposisi teman-teman. Ada apa aja? MGOH, Oke, MGOH sama ALO, ALOH. Nah, apa efek sampingnya? Konstipasi, diare. Ya, yang mana yang konstipasi, yang mana yang diare? Diare MGOH. Oke, konstipasi yang A. Ya, jangan ketuker ya. Ini kadang sering juga nih jadi pertanyaan di soal-soal. Ini konstipasi. Nah, kemudian antasida. Antasida ini punya interaksi, teman-teman. Ada yang tahu interaksinya apa? Ada yang tahu ketika antasida digunakan bersama obat lain, kira-kira apa interaksinya? Menghambat absorpsi obat lain kan. Benar. Dia menurunkan absorpsi. Nah, kira-kira ketika kita ngomongin menurunkan absorpsi obat lain, itu adanya di fase apa farmakokina? Kinetik atau farmakodinamik? Kinetik ya, atau atme ya kita sering dengarnya. Nah, kalau kita ngomonginnya atme, boleh nggak yang namanya dijeda pemberian obatnya? Boleh. Ya, artinya ketika teman-teman mengkonsumsi antasida, itu harus dijeda pemberiannya sama obat lain. Contoh, teman-teman dapat soal pemberian PPI dan juga antasida. Kira-kira yang mana yang duluan teman-teman konsumsi? PPI-nya dulu atau antasidanya dulu? PPI, Kak. Ya, benar ya. PPI, tapi ini sebenarnya masih jadi perdebatan teman-teman antara penggunaan atau konsumsi dari PPI dan antasida. Ya, karena klinis ini kan kesepakatan. Ya, ada beberapa yang menyatakan penggunaan antasida dulu karena antasida relatif lebih aman. Tapi ada yang bilang ya PPI dulu, di mana-mana produksinya dulu dihambat, baru lambungnya atau asam lambungnya kita netral. Ya, tapi di soal UKAI biasanya selalu menyebutkannya si PPI terlebih dahulu, baru setelah itu kita jeda pemberiannya 1 sampai dengan 2 jam, baru penggunaan si antasida. Nah, kalau di soal ada pilihan 1, ada pilihan 2 jam, kira-kira teman-teman harus jeda pakai yang mana? 2 jam. 2. Ya, yang paling lama. Nah, kalau yang paling lamanya ada 1 jam ya berarti teman-teman jawab 1 jam. Kalau ada 2 jam, teman-teman jawab yang 2. Oke, jelas ya? Kak, aku mau tanya, Kak. Boleh. Ini kalau yang untuk GERD itu di modul dia first line-nya antasida. Kalau I-nya di second line. Di halaman berapa? Maaf, 23. halaman 23. Sebentar. Ini yang terbaru. Kalau teman-teman cari untuk tata laksana GERD, itu yang pertama pasti menggunakannya, justru langsung menggunakannya PPI, teman-teman. Mungkin ini ada kesalahan redaksi atau kesalahan pengetikan, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman cari juga di beberapa literatur, itu selalu menggunakannya PPI atau menggunakan H2RA. Tuh. Ya. Di DPR yang terbaru juga kalau nggak salah dia pakainya langsung menyebutkannya PPI atau H2RA, tapi bisa dikombinasi dengan menggunakan antasida. Jadi bukan si antasida sebagai treatment pertama,
Justru antasida ini tadi yang saya jelasin karena dia cuma bisa menetralkan asam lambung, jadi dia diberikannya sebagai terapi ajuvannya atau terapi tambahannya biar lebih cepat untuk menurunkan kadar asam lambung. Tuh. Itu ya, Kak. Oke, Kak. Ntar dicatat aja tuh di modulnya. Ntar coba saya confirm juga ke teman-teman pejong ya. Nah, kalau supralfat kira-kira kapan nih digunakannya, teman-teman? Ada yang tahu? Dari kata-katanya pelindung mukosa lambung. Kira-kira dia kapan digunakannya? 1 jam sebelum makan. Enggak, maksudnya kondisi seperti apa? Dia Oh. baru diberikan Kalau supralfat. ada luka ya? Benar. Kalau ada luka atau ada pendarahan pada area lambung. Nah, jadi kalau di soal udah bilang ada luka atau ada pendarahan, maka teman-teman berikan dia adalah supralfat. Ya. Jadi nggak bisa tuh kalau, tapi si supralfat ini juga nggak bisa tunggal. Supralfatnya harus dikombinasi, misal dengan pemberian PPI. Ya, terutama pada pasien GERD itu pasti pemberian PPI. Oke, jadi kalau udah ada kata-kata luka nih, ini udah harus pasti yang namanya supralfat. Oke, nah kalau antasida sama supralfat digunakan bersamaan, kira-kira akan membentuk apa, teman-teman? Terjadi interaksi apa? Ada yang tahu? Antasida versus supralfat. Nah, antasida kalau udah ketemu sama supralfat, dia menyebabkan interaksi farmakodinamik, teman-teman. Nah, farmakodinamiknya berupa apa? Dia akan membentuk yang namanya kelat. Pernah dengar yang namanya kelat? Pernah dengar yang namanya kelat, teman-teman? Pernah, Kak. Iya, ya. Makanya kenapa si antasida ini nggak boleh nih digunakan bersamaan dengan supralfat. Kira-kira kalau udah ngomonginnya farmakodinamik, bisa nggak dilakukan penjedaan? Nggak bisa. Nggak bisa, benar ya. Jadi makanya kalau udah penggunaan supralfat itu jarang yang namanya dikasih sama si antasida. Pasti dikasihnya obat penetral atau obat asam lambung yang lainnya. Oke, jelas sampai sini? Oke, kita lanjut dulu untuk ulkus peptik ya, atau peptic ulcer. Nah, ulkus peptik atau peptic ulcer, dia ini ditandai dengan apa teman-teman kata-katanya? Biasanya soal sebutnya apa? Nyeri? Nyeri apa? Nyeri ulu. Ya, nyeri pada ulu hati. Kalau udah ada kata-kata nyeri pada ulu hati, maka pasiennya adalah mengalami peptic ulcer atau ulkus peptik. Nah, ternyata ulkus peptik ini banyak penyebabnya, teman-teman. Ada yang disebabkan karena gangguan sekresi HCl, ada yang peningkatan HCl-nya, ada karena stres, atau karena adanya luka atau iritasi. Ya. Nah, kalau karena peningkatan sekresi HCl, maka kita langsung yang namanya kasih dia PPI. Ya. Kenapa langsung PPI? Kayak yang tadi udah saya jelasin. Karena PPI kerjanya adalah pada sekresi HCl. Ketika ada gangguan, maka dia langsung nih memblok sekresi HCl. Jadi dia cepat. Nah, kalau ada peningkatan HCl, Kak, ketika ada peningkatan HCl, maka kita bisa berikan dia antasida terlebih dahulu. Ya, kalau yang peningkatan HCl ini hampir-hampir mirip nih sama penyakit gastritis. Ya, terapinya pakai antasida dulu. Baru setelah itu kita kasih H2RA. Kalau nggak mempan juga, baru kita kasih si PPI. Nah, kalau udah kata-katanya stres, di soal udah bilang, wah stres nih karena mau ujian skripsi, atau ujian apoteker stres. Nah, itu udah pasti teman-teman kasih H2RA. Nah, biasanya ini dikombinasi nih. Ada yang tahu kombinasinya dengan apa?
Pernah dengar obat ini? Pernah. Ya, buat apa tuh si simetikonnya? Buat buat menghilangkan yang namanya sendawatnya. Ya, hanya dikombinasi sama simetikon. Oke, jangan ketuker nih, biasanya suka salah nyebutin simetikon, malah nanti kesebutnya simetidin. Oke, nah yang terakhir, kalau adanya iritasi, yang kayak tadi saya jelasin, kita berikan yang namanya supralfat, dikombinasi dengan PPI atau H2FA. Oke, jelas untuk penyakit ulkus peptik, GERD, sama gastritis. Oke, kalau belum ada pertanyaan terakhir, nah ternyata ulkus peptik selain tadi kita dengar kata-kata yaitu nyeri pada ulu hati, dia juga bisa disebabkan karena adanya bakteri. Nah, bakterinya adalah bakteri H. pylori. Nah, H. pylori kira-kira bakteri yang tahan apa, teman-teman? Tahan asam kali, Kak. Iya, benar ya, tahan asam. Nah, makanya kita perlu treatment dia. Karena teman-teman bisa bayangin, kondisi lambung kita aja asam, tapi H. pylori ini bisa bertahan hidup di kondisi lambung yang asam. Maka kita perlu treatment dia. Nah, treatmentnya dengan apa? First line-nya adalah dengan menggunakan obat PPI, ditambah clarithromycin, ditambah amoxicillin, atau metronidazole. Ya, atau teman-teman. Jadi bisa PPI plus clarithromycin plus amoxicillin, bisa juga PPI plus clarithromycin plus metronidazole. Ya, kapan si amoxicillin ini diganti sama metronidazole? Ketika memang pasiennya resistensi terhadap amoxicillin. Nah, biasanya yang suka jadi pertanyaan juga adalah dosis amoxicillin. Kenapa? Karena yang lainnya dosisnya adalah dosis normalnya. 500 mg, 500 mg, tetranya 500 mg. Nah, tapi si amoxicillin ini yang diberikan adalah dosisnya 1 gram. Nah, padahal normalnya biasanya penggunaan amoxicillin itu dosis berapa? 500. 500. Berarti dia adalah 2 kali lipatnya. Ya, dari dosis biasanya atau pada penyakit lainnya. Ya, ini untuk first line-nya. Second line-nya bisa menggunakan PPI, kemudian ditambah bismuth, ya, ada lainnya ini bedanya di bismuth, kemudian metronidazole plus tetracycline, ya. Jadi amoknya hilang nih di yang kedua. Amoknya hilang, clarithromnya hilang, tapi diganti sama bismuth sama tetracycline. Oke, yang ketiga, kalau yang ini nggak mempan, kita ganti juga pakai PPI, ditambah amoxicillin, ditambah metronidazole, ditambah tetracycline. Ya, jadi sama kayak yang kedua nih, PPI, bismuth, metro, tetra. Yang dibedain adalah bismuthnya kita buang, kita ganti sama amoxicillin. Oke. Nah, kalau pasiennya resisten atau persisten yang udah diterapi balik lagi, atau udah dikasih 3 terapi tapi nggak sembuh-sembuh juga, kita kasih apa? Yaitu PPI plus amoxicillin plus levofloxacin. Ya, antibiotik yang udah paling tinggi nih, kita kasih obat si levofloxacin. Oke, jelas ya? Dan kalau bisa ini nih tata laksana ini dihafalin, jangan sampai ketukar-tukar. Karena biasanya soal UKS suka nanyanya diputer-puter dari keempat treatment dari H. pylori. Oke, untuk penyakit diare, penyakit yang di atas tadi ada pertanyaan dulu sampai sini. Cukup jelas teman-teman? Masih pada nyambung? Oke, jelas ya. Kalau jelas tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke diare. Nah, kira-kira
apa sih atau ciri khas utama dari diare yang teman-teman tahu? Frekuensinya lebih sering. 4 kali sehari bisa dikatakan diare. Terus selain frekuensinya yang sering, apalagi? Konsistensinya. Air ya. Terus apalagi kira-kira? Selain dua, Berlendir. oke, berlendir. Ya. Nah, kalau udah ada soal atau udah ada keterangan kayak gini, teman-teman udah pasti bisa ngedebak nih, oh pasiennya terkena diare. Nah, ternyata diare itu dibilang nih secara definisi aja, dia adalah peningkatan frekuensi ya, dan penurunan konsistensi feses yang terjadi karena ketidakseimbangan absorpsi dan juga sekresi air dan elektrolit. Ya, jadi jumlah air dan elektrolit yang masuk dan keluar itu tidak stabil atau tidak balance. Makanya terjadilah yang namanya diare. Mekanismenya gimana nih? Ternyata pertama bisa jadi karena ada perubahan transport ion aktif, ya, sehingga penyerapan Na atau sekresi Cl-nya berkurang. Peningkatan sekresi Cl, ya, jadi penurunan Na dan peningkatan sekresi Cl. Yang kedua adalah perubahan motalitas atau motilitas usus. Yang ketiga adalah peningkatan osmolaritas usus. Dan yang keempat adalah peningkatan hidrostatik jaringan. Ya, jadi keempat mekanisme inilah yang menyebabkan terjadinya yang namanya diare. Oke, nah untuk diare secara dipiro jelas nih teman-teman. Kita harus lihat dulu terjadinya diare itu berapa lama. Ketika dia kurang dari 3 hari, maka kita sebut dia dengan akut. Tapi ketika dia sudah lebih dari 3 hari dan bahkan lebih dari 14 hari, kita bisa nyatakan dia adalah diare kronik. Ya. Kalau diare akut, kita lihat dulu apakah dia ada demam atau tidak. Kalau nggak ada demam, kalau nggak ada demam nih, no fever ya, nggak ada demam ataupun nggak ada simptom lainnya, maka teman-teman bisa dengan cara pertama mengganti cairan elektrolitnya, ya, mengganti nih cairan elektrolitnya. Yang kedua, teman-teman bisa berikan obat-obatan diarenya. Ya, yang ketiga adalah diet atau makanannya yang kita atur. Nah, tapi kalau ada demam, teman-teman, kita harus cek dulu, ya, cek sel darah putihnya. Apakah ada parasit atau enggak? Kalau memang negatif nih, tidak ada parasit, maka teman-teman kembali ke treatment yang ini. Tapi kalau ternyata ada parasitnya di sini, maka teman-teman harus berikan yang namanya antibiotik. Oke, antibiotiknya apa nanti kita bahas di bawah. Nah, sekarang yang kronik. Ketika memang pasiennya kronik nih, diare lebih dari 14 hari, maka bisa jadi penyebabnya banyak hal, yaitu adanya gangguan pada pencernaannya. Bisa juga ada inflamasi pada ususnya, bisa karena malabsorpsi atau adanya tumor, ya. Bahkan bisa juga karena penyebabnya adalah penggunaan obat-obatan yang menyebabkan diare. Oke. Nah, kira-kira gimana treatment-nya? Nah, sebelum di-treatment kita harus cek dulu, bisa menggunakan kultur fesesnya, kemudian bisa kita melakukan pengecekan sel darah putihnya, bisa kita sigmoidoskopi atau melakukan biopsi pada saluran atau pada daerah intestinalnya. Ya, diambil tuh sedikit jaringan pada daerah ususnya. Nah, kemudian ketika tidak ada diagnosa, ya tidak ada diagnosis atau tidak diketemukan penyakitnya apa, nah maka kita penyakit penyebab yang ininya ya nggak ketahuan nih, maka kita bisa berikan simptom terapi. Nah, terapinya adalah hampir mirip nih sama terapi yang ini tadi. Ya, yaitu kita berikan dulu nih cairan penggantinya, ya, atau menjaga elektrolitnya.
Kemudian bisa kita berikan obat-obatannya. Ya. Tapi kalau ada terapi, maka kita harus terapi spesifik seperti apa yang terjadi. Contoh, pasiennya ternyata ada tumor, ya berarti kita angkat tumornya. Atau karena obat-obatan, maka kita hentikan sementara penggunaan obat-obatan. Atau kita berikan obat yang bisa mengatasi diare. Gitu. Oke, ini untuk secara tata laksana algoritma yang ada di Dipiro. Nah, tapi teman-teman yang paling penting adalah ini. Cukup ini yang harus teman-teman tahu. Karena biasanya penyakit diare itu nggak akan spesifik dibahas sedetail itu. Nah, jadi yang teman-teman perlu pahami, obat untuk diare sebenarnya cuma ada 4, teman-teman. Yaitu yang kerjanya sebagai antimotilitas, kemudian yang kerjanya sebagai absorben, kemudian ada yang kerjanya adalah redehidrasi, dan terakhir adalah probiotik. Nah, kira-kira apa kaitannya sama antimotilitas? Kalau pasiennya diare, kira-kira motilitas ususnya gimana? Cepat. Lebih cepat ya, Kak. Cepat ya. Makanya kita perlu obat yang kerjanya adalah antimotilitas. Berarti dia kerjanya ngapain nih? Merilekskan atau Dihambat. Menghambat pergerakan peristaltik usus. Ya, teman-teman bisa bayangin nih, ketika gerakan peristaltiknya cepat, maka kan pengeluarannya akan cepat. Nah, orangnya diare, maka kita perlu perlambat pergerakannya, biar nggak keluar semuanya. Ya, jelas ya. Obatnya adalah loperamid. Nah, nanti kita bakal bahas juga kalau orang kecepatan gerakan motilitasnya menyebabkan diare. Tapi kalau gerakan peristaltik ususnya terlalu lambat, kira-kira menyebabkan penyakit apa? konstipasi. Konstipasi. Ya, jadi nanti ada tuh obat yang justru kerjanya meningkatkan motilitas usus. Ya, berlawanan nih sama golongan obat ini. Oke, yang kedua dia adalah golongan absorben. Nah, golongan absorben ini kerjanya adalah dengan cara mengeluarkan. Ya. Nah, biasanya obat ini diberikan ketika ada kata kunci apa, teman-teman, di soal? Tahu nggak? Keracunan, teman-teman. Ketika udah ada kata-kata keracunan nih, pasiennya habis makan di tempat makan A, ternyata keracunan, maka teman-teman langsung udah bisa dengan cepat merekomendasikan, oh obatnya adalah golongan absorben, ya, ataupun GIP ataupun kaolimpek. Oke. Nah, yang ketiga adalah redehidrasi. Nah, redehidrasi itu artinya dengan cara mengganti cairan tubuh. Obatnya adalah oralit. Nah, sering jadi pertanyaan nih, perbandingannya adalah 1:4. Mana yang 1, mana yang 4? 1 garam, 4 gula. Iya, 1 garam 4. Yakin 1 garam 4 gula? Yakin. Belum naruhin lagi. Ya. Gimana itu ayamnya belum Balik ya. datang. Oke, benar ya, 1 garam 4 gula. Nah, itu teman-teman jangan sampai kebalik. Nah, kemudian yang terakhir adalah probiotik. Nah, probiotik ini adalah dengan cara memberikan bakteri tambahan, teman-teman. Bakteri baik. Ya. Nah, kenapa kok kita berikan si lactobacillus atau bakteri baik ini ke saluran pencernaan kita? Kira-kira buat apa peranannya? Untuk menghambat. Ya. Jadi dia memperlama nih proses pengeluarannya. Ya. Dia mengikat nih, lactobacillus ini mengikat si makanan-makanan yang ada di tubuh kita biar tetap stay, biar tetap bertahan, tidak dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat tata laksananya. Kalau untuk anak-anak, teman-teman cukup berikan yang namanya zinc. Ya, biasanya pertanyaan nih, zinc ini dosis berapa yang diberikan? Kalau kurang dari 6 bulan, kita kasih yang 10. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, kita kasih 20 mg.
Diminumnya berapa lama, teman-teman? 10 hari. 10 sampai dengan 14 hari. Oh, sampai 14 hari. Nah, kemudian berapa kali sehari? Satu kali. Kali ya. Ini suka jadi pertanyaan nih. Jadi jangan ketukar sama teman-teman. Nah, kalau untuk ibu hamil, itu bisa tuh dikasih loperamid atau kaulimpektin. Ya, jadi kalau ibu hamil keracunan, kita kasihnya kaulimpektin. Jangan kita kasih si atapulogin. Oke? Nah, kalau keracunan makanan, nah udah kata kuncinya, berarti kita kasih golongan absorben. Ya, atapulogin ataupun kaulimpektin. Nah, ini kalau diarenya karena bakteri, kalau salmonella sama E. coli, kira-kira ini diisinya apa nih C-nya? Obatnya apa? Ciprofloxacin. Oke, ciprofloxacin. Benar ya? Cipro. Gampangnya nih, teman-teman, kalau saya ngapalinnya S. Salmonella S, E. coli C. Ya. Ciprofloxacin C ya, sama-sama E. coli. Tapi kalau di Indonesia biasanya nyebutnya bukan Cipro, tapi Cipro. Ya enggak? Nah, S, Cipro, ya udah salmonella. Tuh ya. Jadi ini buat gampang tipsnya. Kalau Vibrio cholera, dikasihnya apa? Doxycycline. Doxycycline. Kalau doxy C. Kalau Clostridium atau Entamuba, kata-katanya Entamuba, amuba. Metronidazole. Pada jago nih. Kalau Campylobacter, Azithromycin. tuh, azitro. Terakhir, Giardia. Ini jarang nih, tapi saya pernah nemu 2 kali di soal tryout. Kira-kira apa? Paramomisin. Pernah dengar antibiotik paramomisin? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Emang antibiotik yang jarang digunakan di Indonesia ya. Ini Giardia itu jarang. Nah, ada lagi namanya Coba lihat nih. Maaf nih. pernah dengar Travelers diare? Pernah. Kira-kira treatmentnya dengan apa Travelers diare? Bismuth. Dengan apa? Bismuth. Ya, antibiotiknya Ciprofloxacin. Belakangnya biasanya biru apa hijau? Tukang obat. Cipro. ya, untuk Travelers diare dia second line-nya ada yang tahu? Bismuth nggak? Bukan, pakai antibiotik juga. Apa? Oh, antibiotik. Hah? Ada yang tahu? Kot? Nah, kalau anak-anak yang mana yang aman? Kotri. Ya, jadi kalau Travelers diarenya pada anak-anak, baru kita kasihnya si Kotri. Nah, yang third-nya ini bisa kita kasih si azitro atau eritro. Golongan makrolida. Nah, ini juga suka jadi pertanyaan nih keluar di soal UPAN Travelers diare. Oke, jelas ya. Kalau ini Travelers diare yang aman untuk ibu hamil yang mana? Kotri. Eritro. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut sih terkait pemilihan obat untuk antibiotik ya untuk ibu hamil maupun anak-anak. Cuma ini untuk sekilasnya terkait dengan Travelers diare. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke konstipasi. Nah, untuk konstipasi, treatmentnya yaitu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah buokformin, yang kedua adalah stimulan, kemudian osmotik, dan terakhir adalah emollient.
Nah, untuk book forming, dia tugasnya adalah dengan cara membentuk massa. Ya, membentuk massa gimana, Kak? Kan kalau orang konstipasi udah sembelit, udah susah keluarnya. Nah, justru si book forming ini tugasnya adalah dengan cara membentuk biar massanya ini mudah dikeluarkan. Nah, kalau teman-teman lihat nih, agar-agar, metil selulosa, pisilum, dia adalah bahan-bahan yang bisa memudahkan atau melapisi si feses kita yang tadinya keras menjadi lunak, gitu ya, sehingga massanya ini bisa dikeluarkan. Nah, sedangkan yang kedua adalah stimulan. Nah, obat golongan stimulan ini dia adalah kerjanya berlawanan teman-teman sama yang tadi obat diare. Berarti apa nih kerjanya di sini? Ya, kalau tadi di atas dia sebagai antimotilitas, justru kalau stimulan dia sebagai Meningkatkan meningkatkan motilitas. Nah, contoh obatnya adalah bisakodil dan juga penoftalan. Nah, yang ketiga dia adalah golongan osmotik. Ya, golongan osmotik ini dia dengan cara meningkatkan osmotis atau osmolaritas dari saluran pencernaan kita. Contohnya adalah laktulosa dan juga magnesium sulfat atau garam Inggris. Nah, yang terakhir adalah bersifat sebagai emulien. Ya, emulien itu artinya sebagai pelunak atau pelicin. Ya, jadi dia kerjanya cuma melicinkan di feses yang tadinya keras, sama dia diberikan zat supaya feses kita menjadi lebih licin. Yaitu adalah parafin liquid dan juga PEG. Nah, biasanya yang suka jadi pertanyaan ini adalah penggunaan si bisakodil. Nah, bisakodil dalam sediaan apa yang digunakan pada malam hari dan sediaan apa yang digunakan pada pagi hari? Malam tablet, pagi Siang hari supositori ya. Nah, benar ya. Kenapa kok nggak yang paginya yang malam yang supos? Mungkin bisa mengganggu tidur nggak, Pak? Soalnya efeknya cepat. Benar ya. Kalau malam pasiennya supos, penggunaan supos onset kerjanya supos sama tablet lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang supos. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin pasiennya dikasih supositoria malam-malam. Kira-kira pasiennya bisa tidur nggak tuh setelah itu? Enggak ya, pasti yang ada pasiennya bolak-balik kamar mandi. Makanya malam itu dia diberikan dalam sediaan tablet, paginya baru dalam sediaan supositoria. Biar pagi harinya dia bisa langsung buang air besar. Oke. Nah, untuk ibu hamil, obat diare apa yang diberikan? Yaitu tingkatannya pertama adalah golongan bulk forming dulu teman-teman, yaitu metil selulosa, kemudian agar-agar ataupun pisilum terlebih dahulu. Nah, kedua baru kita berikan yang osmosis nih, silaktulosa, magnesium sulfat ya, terutama silaktulosa nih. Kemudian yang ketiga baru kita berikan golongan stimulan, yaitu si bisakodil. Ya. Jadi nggak boleh langsung kucuk-kucuk teman-teman ngasihnya dia obat bisakodil. Ya, kecuali memang di soalnya nggak ada pilihan lain nih, yang kedua ini nggak ada, baru teman-teman bisa jawab pakai stimulan. Tapi kalau ada, teman-teman harus jawab yang book forming terlebih dahulu. Nah, karena yang lebih aman, ya ini berdasarkan tingkat keamanannya. Nah, kalau anak-anak, kita berikan dia adalah obatnya silaktulosa. Oke, kalau pasiennya lansia, kira-kira teman-teman kasih yang mana? Laktulosa. Benar ya. Jadi kalau anak-anak ataupun pasiennya lansia, teman-teman kasih silaktulosa. Ini untuk konstipasi. Ada pertanyaan dulu untuk diare dan konstipasi? Belum ada ya? Atau ada pertanyaan? Oh iya, sama saya mau nambahin di sini. Nah, tadi teman-teman bilang nih, kalau keracunan, ini kan keracunan akibat makanan ya. Ketika keracunan karena makanan menyebabkan diare, teman-teman kasih
dia atapulgit atau obat golongan absorben. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika keracunannya karena obat, kira-kira teman-teman kasih apa? Karbon, Kak. Karbon aktif bukan Kak? Karbon aktif ya. Karbon aktif. Contohnya, Norit. 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 Selain norit, yang paling sering. Paling sering bismut. Iya, teman-teman ya. Norit juga bisa digunakan, tapi yang paling sering kita gunakan yaitu adalah bismut subsalicila. Ya, bismut juga sebagai salah satunya sih selain norit. Ini paling sering juga nih keluar di soal. Ya, jadi kalau teman-teman minum obat ternyata keracunan tanpa spesifik nih ngomongin keracunannya apa, antidotumnya apa, maka teman-teman bisa berikan bismut atau norit. Tapi kalau keracunan makanan menyebabkan diare, maka teman-teman berikan atapulgit atau Kaulifex. Oke, terakhir untuk materi hari ini adalah mual dan muntah. Ya, mual dan muntah itu kalau secara tata laksana panjang teman-teman. Ya, tapi yang perlu teman-teman pahamin atau yang perlu teman-teman hafalin cukup ini. Ketika mual karena mabuk perjalanan, teman-teman berikan diphenhidramin dan dimenhidrinat atau ya bukan dan tahu. Kalau anak-anak dikasihnya domperidon. Kalau ibu hamil itu udah tingkatan teman-teman. Ya, pertama dikasih piridoksin, kedua adalah doxilamin, dan yang ketiga adalah ondansetron. Piridoksin kemarin vitamin apa? B6. Ya. Nah, kalau di soalnya bilang morning sickness, pernah dengar? Ada soal yang menyebutin morning sickness? Pernah. Ya, kira-kira itu kita kasihnya yang mana, teman-teman? B6. Iya ya. Kita kasih ini dulu nih, vitamin B6 ya, atau piridoksin. Karena biasanya itu gejala awal tuh pada ibu-ibu yang hamil. Nah, tapi kalau misalnya ternyata penggunaan vitamin B6 tidak ada pengaruhnya, baru diberikan doxilamin. Dan yang paling terakhir banget baru ondansetron. Oke. Nah, yang terakhir adalah mual atau muntah pasca kemo. Nah, kalau yang ini kita udah pasti berikan dia obat mual dan muntahnya yang dosis tinggi. Ya, nggak mungkin kita kasih dia yang sama kayak orang mau mabuk perjalanan. Kita berikan apa? Yaitu yang reseptor 5H3. Kenapa? Karena ketika kita menjalani proses yang namanya kemoterapi, ternyata obat ini menyentuh nih atau menghambat si ininya, reseptor 5H3-nya. Maka kita perlu, bukan dihambat, dia berikatan nih sama si reseptor 5H3-nya. Maka kita perlu obat-obat yang kerjanya adalah antagonis reseptor 5H3, yaitu obatnya yang belakangnya sentron, ondansetron, garnisentron, dan lainnya. Ya, jangan cuma ngapalin satu, karena waktu zamannya tryout saya, itu justru yang keluar adalah si garnisentron ini, bukan ondansetron. Ini untuk mual dan muntah. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Untuk gangguan pencernaan jelas? Ada yang mau didiskusikan? Oh, nanya dong, Kak. Ya, boleh. Satu-satu. Kalau untuk penggunaan opioid kan bisa menyebabkan konstipasi ya, Kak. Itu obatnya apa ya, Kak? Buat mengatasi konstipasinya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau misalnya konstipasi penyebabnya adalah karena penggunaan obat-obatan ya teman-teman. Kita lihat dulu pasiennya, apakah kriterianya dia ibu hamil. Kalau memang ibu hamil, ya kita berikannya treatment yang ini nih. Ternyata pasiennya bukan ibu hamil, anak-anak atau lansia, kita bisa kasih yang ini. Laktulosa, laktulosa. Tapi kalau nggak ada kriterianya, nggak dibilang ibu hamil, nggak dibilang anak-anak, maka kita berikan yang obat ini, golongan stimulan. Nah, karena obat golongan stimulan ini kerjanya yang paling tinggi atau yang paling cepat onsetnya untuk menyebabkan atau menghentikan yang namanya konstipasi. Tuh. Itu ya Kak Amal, jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Iya. Tadi ada lagi siapa Kak Isti ya tadi mau nanya? Ya, sama tanya Kak. Ya, boleh. Tadi yang
kata kenapa yang pemberian omeprazol dan antasida itu kan kalau bisa antasida dulu ya kayak, baru setelah itu yang golongan PPI ya. Mencegah Enggak, justru kasus PPI sampai dulu baru antasida. baru PPI dulu baru Ya, antasida. pertanyaannya kan Setelah itu jadi jeda 2 jamnya itu maksudnya 2 jam sesudah makan atau 2 jam setelah konsumsi golongan PPI ya Kak? oh, itu 2 jam penjedaannya setelah konsumsi PPI. Jadi konsumsi PPI dulu, baru 2 jam setelahnya dia mengkonsumsi si antasida. Tapi sama-sama sebelum makan. Iya, sama-sama sebelum makan. Oke. Kalau obat-obat lambung itu rata-rata, terutama untuk GERD, gastritis, sama ulkus peptik ya, itu diberikannya semua sebelum makan. Sama kayak obat mual dan muntah juga sebelum makan. Analoginya paling gampang, karena kan obat-obat di situ tugasnya adalah kalau yang di lambung untuk menurunkan asam lambungnya. Tapi kan tadi dibilang proses pembentukan asam lambung itu bisa terjadi karena adanya makanan. Ya, justru kalau kita nggak minumin obatnya dulu, makanan ini justru malah tambah meningkatkan si asam lambung. Nah, sama satu lagi, gampang laginya kalau teman-teman lupa ketika UKAI, mual dan muntah. Coba teman-teman bayangin, teman-teman mual sama muntah, tapi teman-teman makan gitu. Terus teman-teman baru minum obat mual dan muntah itu setelah makan. Kira-kira makanannya bakalan keluar nggak sih ketika teman-teman makan? Pasti keluar ya, pasti muntah. Karena teman-teman bisa bayangin teman-teman aja lagi mual sama muntah, ngelihat makanan aja pasti enak gitu. Makanya obat mual dan muntah itu pasti dikonsumsi sebelum makan. Tujuannya biar makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh teman-teman. Ya, itu analogi paling gampang kalau untuk penyakit gangguan pencernaan itu mudah buat ngapalin penggunaan sebelum atau sesudah makan. Oke, gimana Kak Isti? Jelas ya? Jelas, Kak, makasih. Putus-putus suaranya Kak Isti, maaf. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada Kak, cuman nggak apa-apa ya, ada pengajian nih kedengeran. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Ini aku mau tanya, kan ada kasus pasien yang mengkonsumsi obat, terutama obat-obat antidepresan, terus akhirnya si pasiennya mengalami konstipasi. Nah, konstipasi itu berkepanjangan dan si pasien ini selalu setiap harinya menggunakan flat enema untuk BAB-nya. Nah, sebenarnya ada jangka waktu nggak sih untuk itu? Maksudnya emulien kan ya? Kak Melisa suaranya putus-putus, maaf. Jangka waktu untuk apa? Oh, kan pasien ini mengkonsumsi obat-obatan banyak lah jenisnya, ada obat antidepresan dan obat-obat penyakit lainnya. Nah, dia kan konstipasi. Nah, tapi obatnya itu hanya dikasih fluid enema yang anti emolien ya. Oh iya. Okay. Nah, setiap kali mau BAB itu si pasiennya mesti dikasih itu, nggak pernah dikasih obat lain gitu. Itu sebenarnya kalau emolien itu ada jangka penggunaannya apa enggak sih? Oke, sebenarnya kalau untuk penggunaan emulien itu dia relatif aman Kak. Yang paling aman itu relatif aman itu emulien sama buformin. Nah, karena emulien sama buformin itu dia cuma senyawa, bisa kita bilang kalau di dalam pembentukan obat ya cuma senyawa sintesis awal gitu, yang belum berkali-kali, contohnya kayak paracetamol atau busakodil gitu. Dia baru bahan baku lah kita bilang. Jadi dia relatif lebih aman, bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, kalau penggunaan tadi sama obat antidepresan, memang kita pasti mengutamakan obat antidepresannya terlebih dahulu ketimbang obat konstipasinya. Karena kalau pasien-pasien yang udah kena mental health atau penyakit-penyakit psikiatri maupun penyakit saraf, itu untuk dapat terapi yang klopnya atau tata laksana yang baiknya itu susah. Makanya biasanya pasien-pasien penyakit saraf atau penyakit psikiatri itu menyampingkan efek sampingnya. Jadi yang lebih diutamakan adalah treatment utama mereka, biarin nanti efek sampingnya kita tangani dengan memberikan obat yang bisa mengatasi. Biasanya sih gitu Kak, kalau untuk penyakit-penyakit psikiatri maupun penyakit saraf. Kalau penggunaan emulien yang saya tahu sih
nggak ada batasannya karena dia relatif lebih aman. Cuma yang harus hati-hati sih kalau maksudnya ada pembatasan pengguna itu pasti obat golongan stimulan dan juga osmotik. Tapi nggak terlalu signifikan kayak berapa lamanya jeda penggunaannya itu nggak ada sih, nggak ada aturan pastinya di Dipiro maupun Katzung ataupun literatur lain pun nggak ada yang menyebutkan. Gitu Kak Melisa. Oh, berarti mungkin pemilihan obat konstipasi untuk si pasien ini makanya anti emolien karena dia akan digunakan berkepanjangan kali ya Kak. Soalnya si pasien ini nggak pernah dikasih yang sejenis obat-obatan itu nggak pernah. Iya. Cuma dikasih anti emolien doang. Kalau saya sih gitu, karena kalau obat yang blood forming sama emulien memang digunakan untuk jangka panjang. Tapi kalau yang kayak stimulan, osmotik itu ya cuma buat konstipasi jangka pendek lah gitu. Atau kayak pasiennya tiba-tiba konstipasi, nah itu pasti pakainya stimulan atau osmotik. Oke Kak, baik makasih ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kak, mau nanya dong, kalau H2R itu bisa dikombinasi sama PPI nggak? Oke, kalau obat H2RA sama PPI sebenarnya bisa dikombinasi. Kenapa bisa dikombinasi? Walaupun dia jalur yang sama, tapi dia menghambatnya di beda tempat. Makanya biasanya obat H2RA itu bisa dikombinasi sama PPI, tapi untuk kasus yang berat. Contoh GERD-nya yang memang sudah tidak bisa diterapi dengan PPI tunggal, atau PPI menggunakan antasida udah nggak bisa. Nah, baru bisa dikombinasi dengan PPI plus H2RA. Nah, atau bisa juga pada kasus H. pylori tadi, H. pylori yang pada stage terakhir, contohnya yang persisten, itu bisa penggunaan PPI plus H2RA. Nah, cuma itu kalau di teman-teman nanti praktek ataupun kerja di rumah sakit, itu jarang kasus yang terakhir gitu, pilihan terakhir untuk diberikan. Nah, Kalau 3 kombinasi bisa mungkin nggak sih Kak? Soalnya aku juga pernah dapet tuh ya resep, dia dapat sukralfat juga, dapat ranitidin juga, dapat omeprazol juga. Oke. Kalau 3 kombinasi juga masih bisa, kecuali 3 kombinasi masih bisa kok antara PPI plus H2RA plus antasida atau H2RA plus PPI plus sukralfat juga masih bisa. Karena kan dia beda nih, apalagi kalau tadi yang Kak Yanti bilang PPI, sukralfat sama H2RA, yang duanya bekerjanya untuk menetralkan asam lambungnya, yang satu kerjanya di melindungi mukosanya. Ya. Yang 3 tadi aja bisa antasida, PPI, H2RA, apalagi yang beda golongan kayak tadi. Jadi masih. Berarti penjedaannya gimana Kak? Untuk penjedaannya, kalau H2RA sama PPI kan dia nggak ada interaksi ya. Itu dia bisa dikonsumsi bersamaan. Nah, yang dijeda paling cuma si antasidanya ataupun pemberian sukralfat. Nah, kalau sukralfat sama obat lain juga tetap PPI ataupun H2RA-nya dulu yang kita berikan, baru terakhir si sukralfatnya. Kayak gitu. Kalau teman-teman lihat resep di rumah sakit sih, kalau pasien-pasien udah kronik ya, atau pasien-pasien lansia, biasanya memang udah 2 ataupun 3 kombinasi obat, jarang yang tunggal penggunaan PPI doang gitu, jarang. Dan saya pernah waktu PPPA itu diskusi sama apoteker, dan kebetulan apotekernya kayak ngasih diskusi juga sih sama dokternya gitu. Nah, jadi saya sempat ngedengerin, ternyata menurut dokter itu penggunaan PPI plus H2RA itu ya tadi untuk mempercepat. Ya, kalau apalagi pasien-pasien GERD yang udah akut, yang udah kronik, itu kan sudah sampai ada rasa terbakarnya itu mengkorosi pada daerah esofagus. Kalau nggak cepat-cepat kita turunin yang namanya asam lambungnya dengan onset yang lebih cepat, itu dia malah makin memperparah korosi yang ada di daerah esofagusnya. Gitu, makanya dikombinasi 2 sampai 3 obat sekaligus. Dan ternyata memang tidak ada interaksi antara PPI dan H2RA. Gitu. Yang ada justru antasida sama si sukralfat. Oke. Jelas ya? Ada lagi? Atau Maaf sudah? Kak, satu lagi, aku maaf.
nanya lagi Kak. Tadi aku nggak tahu kelewat atau enggak ya Kak. Tadi untuk obat yang dapat menyebabkan obat yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi itu PPI atau H2RA Kak? Oh, oke. Kalau yang disfungsi ereksi itu dia si H2RA. Tadi nggak sempat aku sebut sih ya. Tadi aku cuma ngebilang efek sampingnya si ginekomastia. Nah, selain itu yang punya efek samping disfungsi ereksi, ya selain ginekomastia, yaitu H2RA. Terutama si simetidin maupun famotidin. Ya. Tapi semuanya sih, semua obat H2RA punya kemampuan untuk menyebabkan disfungsi ereksi maupun ginekomastia. Tapi yang lebih tinggi kadarnya, kalau teman-teman cari di Medscape juga ya presentasinya nyebutin simetidin pertama, kedua famotidin, yang terakhir relatif paling aman adalah ranitidin. Kalau untuk ibu hamil, antasida H2RA PPI, yang mana yang paling aman? PPI bukan? Yang paling aman? Antasida. Yang paling aman antasida. Antasida dulu ya. Baru kedua kita kasih ranitidin. Ya. Kalau yang second pasti ranitidin. Famotidin sama simetidin itu aman, tapi angka apa sih namanya, efek sampingnya lebih tinggi dibandingkan dengan ranitidin. Ada pertanyaan lagi? Tapi untuk ibu hamil yang memang butuh PPI itu masih bisa dikasih lansoprazol kan ya? Iya, masih bisa. Tapi kan biasanya kita tetap merekomendasiinnya pakainya H2RA terlebih dahulu. Kalau teman-teman kerja di rumah sakit ataupun di klinik ya, biasanya tetap memberikannya H2RA dulu. Kalau memang nggak ada pasiennya tetap ada keluhan, balik lagi, baru kita berikan lansop. Karena cuma lansop yang paling aman ya dibandingkan Oke, udah ya, jelas? Ada lagi? Udah mau jam berbuka juga kayaknya teman-teman. Oke, mungkin kita tutup kali ya materi hari ini. Untuk besok kita mulai dari jam 3:30 ya teman-teman. Biar lebih cepat juga karena materinya lumayan, masih ada 3 pembahasan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa, sampai ketemu di besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila istabil fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.